selamat malam. Salam Aja Talks. Saya akan ulas Formula 2 di Monaco. Balapannya lumayan seru di sprint, tapi di feature race kembali yang start dari pole auto dominan plus menang lagi. Oke, kita ulas hasil balapnya dulu. As always, kita mulai dari sprint race. Di sprint race, Ayumu Iwasa berhasil memenangkan balapan ini dan ketiga kalinya di musim ini. Jehan Darvala finish kedua dan Jack Crawford ketiga. Richard Verschoor finish keempat, Zen Meloni kelima, Jack Doohan keenam, Victor Martons ketujuh, dan Theo Porcher melengkapi delapan besar. Yang DNF dalam papan ini ada Ollie Bierman karena masalah suspensi, Amaury Cordil karena kecelakaan, Ishak Hadjar karena masalah drive shaft saat restart itu, serta Roy Nissany dan Ralf Boschung karena tabrakan di lap awal, membuat mobilnya stall. Dan sekarang, kita menuju jalannya balap. Saat start, Ishak Hadjar langsung memimpin setelah start dari pole. Ketika memasuki double chicane, Kusmaini ditabrak Klemens Novalak. Insiden ini bikin macet pembalap yang di belakangnya. Roy Nissany, Dennis Hauger, Arthur Leclerc, dan Ralf Boschung terjebak atas insiden tersebut. Tetapi Nissany dan Boschung harus out dari balapan ini karena mobilnya stall, sehingga safety car dikerahkan selama 5 lap. Saat restart, Ishak Hadjar melambat karena masalah drive shaft, membuat pembalap Prancis keturunan Aljazair itu menurun serta DNF dalam balapan ini. Klemens Novalak yang menabrak Kusmaini saat start harus mendapat penalti 10 detik. Selama balapan berlangsung, terjadi battle untuk peringkat 3 antara Jack Crawford dan Richard Verschoor. Balapan berjalan lancar sampai lap ke-22, yang berarti ada insiden lagi. Amaury Cordil adalah pemicunya. Cordil menabrak dinding di Mirabeau. Tabrakannya ini mirip tabrakannya Lewis Hamilton di Monaco 2009 saat kualifikasi. Sehingga safety car kembali dikerahkan selama 2 lap. Saat restart, Ollie Bierman out dari balapan ini karena masalah suspensi depan, serta Dennis Hauger mental karena melibas curb saat berada di novel chicane. Ayumu Iwasa berhasil memenangkan balapan ini di sprint race, yang berarti kemenangan ketiganya di musim ini, serta kemenangan kelima dalam karirnya di Formula 2. Karena kan dia tahun lalu menang 2 balapan berarti. Jehan Darvala finish kedua, serta rekan akademi timnya yakni Jack Crawford melengkapi podium. Karena Ayumu Iwasa menangkan balapan di sirkuit jalanan dengan pengecualian di Baku karena terseok-seok, saya rasa Ayumu Iwasa ini sudah jadi Sergio Perez versi Formula 2. Berkat dirinya merajai street circuit untuk pembalap Jepang itu. Lalu kita menuju ke feature race. Di feature race, Frederik Vesti berhasil menangkan balapan ini setelah start dari pole. Theo Porcher finish kedua dan Zen Meloni ketiga. Richard Verschoor keempat, Dennis Hauger kelima setelah comeback dari grid ke-17, Kusmaini ke-6, Roman Stanek juga comeback dari posisi paling buncit dengan finish ke-7, Victor Martons ke-8, Jack Crawford ke-9, dan Ayumu Iwasa melengkapi 10 besar. Yang DNF dalam balapan ini ada Ralf Boschung lagi karena masalah mekanis, Jack Doohan karena kecelakaan seperti yang sudah saya jelaskan di Aja Talks Red Flag, Amaury Cordil lagi karena masalah mesin meski tertinggal 18 lap, Enzo Fittipaldi dengan masalah yang sama, serta Arthur Leclerc karena masalah rem. Membuat kutukan balapan tuan rumah ternyata tidak hanya berlaku untuk kakaknya Charles, tapi adiknya pun juga. Dan sekarang kita langsung ke balapannya. Pada balapan ini, Frederik Vesti langsung memimpin setelah start dari pole. Di belakangnya, Theo Porcher merebut posisi kedua dan dekat timnya Victor Martons. Maksud saya. Sementara di papan bawah, Dennis Hauger dan Roy Nissany memilih untuk memotong jalur di belakang pertama karena padat saat start di belakang pertama. Pada lap ke-9, kutukan pembalap tuan rumah menghantui adiknya Charles Leclerc yakni Arthur. Pembalap Dams ini harus out karena masalah rem. 6 lap kemudian, Bierman dan Iwasa saling battle, dan Iwasa langsung memenangkan battle tersebut dengan menyalipnya di tikungan Mirabeau, membuat Iwasa masuk ke papan tengah dalam balapan ini. Lalu pada lap ke-19, mesin mobil Enzo Fittipaldi terbakar, membuat pembalap Brasil itu harus out dari balapan ini, sehingga virtual safety car kembali dikerahkan. Dan 3 lap setelahnya, anak Mick Doohan kecelakaan di tikungan Masene. Sudah saya jelaskan di Aja Talks saat itu, dan memang sebelumnya dia menabrak dinding di exit swimming pool.
sehingga sayap depannya mengalami kerusakan. Ketika memasuki tikungan masing nih, mobilnya spin dan menabrak guardrail, sehingga mobilnya terbakar dan pembalap Australia itu harus out dari balapan ini. Karena insiden Tuhan ini, balapan harus di red flag. Saat restart, Frederick Vesti terus mendominasi balapan ini. 2 lap kemudian, Victor Martins yang dicap sebagai pembalap gerasak gerusuk kembali membuat kesalahan. Saat insiden Jack Tuhan, dia tidak melambat sehingga harus dijatuhi hukuman drive-thru penalty yang membuat harapannya untuk meraih podium sirna. Frederick Vesti berhasil menangkan balapan ini di feature race, yang berarti kemenangan kedua bagi pembalap Akademi Mercedes itu asal Denmark di musim ini. Theo Porcher podium dengan finish kedua, begitu pula Zermeloni ketiga. Oke, itu saja ulasan Formula 2 Monaco dari saya. Kemenangan Iwasa di sprint race memang dicap sebagai Sergio Perez versi Formula 2 karena merajai beberapa street circuit atau sirkuit jalanan. Lalu Frederick Vesti yang dominan memang layak menang dalam balapan ini. Tapi sedih buat Jack Doohan yang bikin red flag. Apalagi kalau sudah tahu menabrakkan front wing-nya udah jelas rusak. Maka itu dia harus ganti front wing. Bukannya maksain diri lanjutin balapan. Beginilah akibatnya kalau maksain diri. Tabrakannya dia nabrak di tikungan ini, tapi tabrakannya keras sehingga mobil terbakar. Bener-bener kecewa sama si Jack Doohan ini. Oke, langsung kita menuju ke standings-nya. Sorry for that. Sorry for that. Sorry, gue lupa matiin gitu ya. Kita menuju ke standings pembalap. Frederick Vesti memimpin klasemen dengan 89 poin, 5 poin di depan Theo Porcher. Ayumu Iwasa ketiga dengan 69 poin. Kusmaini dan Dennis Hauger berada di peringkat keempat dan kelima. Sementara untuk tim, Prema di peringkat pertama dengan 130 poin, Art kedua dengan 108 poin, Dams ketiga dengan 103 poin, MP keempat dengan 88 poin, dan Campos di peringkat kelima dengan 82 poin. Dan balapan ini harusnya berjalan 42 lap untuk feature race, diperpendek 3 lap, dikurangi 3 lap karena sudah melewati batas waktunya 1 jam ya. Kalau untuk feature race itu memang 1 jam, cuma karena refleks Jack Doohan ini dipotong 3 lap menjadi 39 lap. Oke? Dan sampai ketemu di GP Spanyol pada tanggal 3-4 Juni nanti. Semoga Vesti kembali dominan lagi atau Porcher yang kembali menang lagi demi membuat persaingan pembalap di standing semakin memanas. Dan nanti pagi atau siang saya akan bikin kualifikasi untuk Spanyol ya, kualifikasi Formula 1 di Spanyol. Yang berarti episode ke-25. Sekali lagi saya ucapkan thank you for watching.